Perkenalkan, nama saya Tias Maharsi dari Manajemen Intek S1 Universitas Andalas 2020. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pasar oligopoli dan persaingan monopolistik. Selamat menyaksikan. Pasar oligopoli, pasar duopoli. Apakah itu? Pasar oligopoli adalah suatu bentuk organisasi pasar di mana penjual atas sebuah produk yang homogen atau terdiferensiasi. Lantas, apakah pasar duopoli itu? Sama halnya oligopoli, hanya saja pasar duopoli terdapat penjual berisikan dua orang atau dua perusahaan saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli kolusi, yaitu pasar yang menentukan perubahan harga ditentukan dari kerjasama produsen dengan para kompetitornya. Yang kedua adalah jenis pasar oligopoli murni atau homogen. Apa sih itu? Pasar oligopoli murni atau homogen adalah jenis pasar di mana memiliki satu macam produk yang dipasarkan, namun memiliki banyak pilihan varian. Yang ketiga, pasar oligopoli non-kolusi adalah pasar yang memungkinkan harga produk akan berubah dengan pertimbangan usaha kompetitor. Yang terakhir adalah pasar oligopoli terdiferensiasi. Apakah itu? Dari namanya saja termasuk jenis pasar oligopoli yang memiliki produk hanya satu macam dan harganya tidak perlu menyesuaikan dengan harga produsen yang lainnya. Masuk kita kepada slide ciri-ciri pasar oligopoli. Apa sih itu ciri-ciri pasar oligopoli? Yang pertama, hanya terdapat beberapa produsen dengan komposisi yang sedikit, yaitu 2 produsen atau paling tidak kurang dari 10 produsen. Yang kedua, produk yang dipasarkan kepada konsumen bersifat homogen dan saling menggantikan satu sama lain. Yang ketiga, adanya kebijakan produsen utama yang memasuki menjadi acuan untuk produsen yang hadir selanjutnya. Kelompok produsen baru sulit masuk, sehingga harus memiliki strategi pemasaran yang matang. Yang keempat, untuk penentuan harga cenderung sama dari setiap produsen dalam jenis produk yang sama. Setelah kita mengetahui pasar oligopoli, pasti kita dan harus bisa menentukan kelebihan serta kelemahan dari pasar ini. Kelebihan dari pasar oligopoli adalah konsumen dapat memilih barang yang ingin dikonsumsinya. Persaingan antar produsen dapat memberikan keuntungan bagi konsumen. Hal ini dikarenakan akan terjadi peningkatan kualitas barang produksi sehingga memuaskan. Perusahaan umumnya akan terus melakukan inovasi produk sehingga akan semakin berkembang. Dan kelebihan yang terakhir, kegiatan produksi berjalan lebih efektif. Lalu, apa sih kekurangan pasar oligopoli? Sering terjadi perang harga antar produsen. Produsen mengeluarkan banyak dana untuk iklan dan promosi agar produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lainnya. Pemborosan sumber daya ekonomi. Karena perusahaan memiliki pengaruh dalam menentukan harga pasar, maka potensi persaingan harga juga akan semakin besar. Oligopoli memungkinkan memberikan dampak pada loyalnya konsumen terhadap jenis produk atau merek tertentu, sehingga akan menyulitkan produsen lain jika ingin bersaing dengan jenis pasar dan konsumen yang sama. Memungkinkan banyaknya hak paten terhadap jenis produk tertentu oleh perusahaan, sehingga akan membatasi perusahaan lain untuk mengembangkan jenis produk yang sama. Sulit untuk mewujudkan pemerataan pendapatan, munculnya eksploitasi berlebihan dalam kegiatan pasar di oligopoli. Mempelajari pasar oligopoli, alangkah lebih baiknya bila kita mengetahui bagaimana kurva dari pasar oligopoli.
Kurva dari pasar oligopoli mengasumsikan bahwa jika satu perusahaan industri memotong harga, maka perusahaan lain akan melakukan hal yang sama. Tetapi berlainan, bila perusahaan menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikuti. Bentuk kurva yang tertekuk mengindikasikan ada dua elastisitas permintaan untuk produk yang sama. Di pasar, ada sedikit perusahaan yang mendominasi dan masing-masing berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya. Jika perusahaan yang beroperasi dalam oligopoli menaikkan harganya, pesaing tidak akan mengikutinya, sehingga perusahaan akan mengalami penurunan permintaan yang signifikan. Konsumen akan beralih ke pesaing atau kompetitor. Dalam kondisi ini, permintaan cenderung elastis, dalam arti, misalnya, ketika harga dinaikkan 1%, kuantitas permintaan akan jatuh lebih dari 1%. Oleh karena itu, ketika menaikkan harga, perusahaan akan kehilangan pendapatan karena persentase penurunan permintaan lebih besar daripada persentase kenaikan harga. Namun, jika perusahaan ingin mengurangi harga, pesaing akan mengikuti jejaknya, dan peningkatan permintaan produk perusahaan tidak akan signifikan. Dalam hal ini permintaan relatif inelastis, sehingga ketika perusahaan menurunkan harga 1%, kuantitas permintaan akan naik kurang dari 1%. Pada awalnya pemotongan harga menyebabkan peningkatan dalam permintaan, dan karenanya akan menyebabkan kenaikan pendapatan. Perusahaan akan mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar sebagai akibat pemotongan harga. Namun, pesaing tidak akan tinggal diam ketika pangsa pasarnya direbut. Mereka kemudian merespon dengan juga memotong harga untuk mengikuti perusahaan pertama. Sehingga, mendampakkan atau memberikan efek bersihnya adalah bahwa jika semua perusahaan memotong harga, masing-masing perusahaan hanya akan melihat peningkatan kecil dalam permintaan. Inilah alasan kenapa permintaan cenderung inelastis. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang pasar monopolistik. Saat ini, saya akan menjelaskan tentang persaingan monopolistik. Persaingan monopolistis pada dasarnya merupakan pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim. Dikatakan cukup ekstrim karena dua pasar ini merupakan pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Oleh karena itu, sifatnya mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Persaingan monopolistis dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang memproduksi barang yang berbeda-beda. Ciri-ciri persaingan monopolistis. Perusahaan dalam pasar monopolistis mempunyai ukuran yang relatif sama besar. Keadaan ini menyebabkan produksi suatu perusahaan relatif sedikit jika dibandingkan dengan keseluruhan produksi dalam pasar. Apabila di dalam pasar sudah terdapat beberapa puluhan perusahaan, maka pasar persaingan monopolistis sudah mungkin terjadi. Lalu, bagaimana cara perusahaan untuk meningkatkan pendapatan? Hal itu dapat dilakukan dengan cara promosi. Pada persaingan monopolistis, harga pesaing bukan menjadi patokannya. Yang menjadi patokan adalah bagaimana cara perusahaan memperbaiki dalam mutu serta desain dari barang atau produk yang mereka miliki. Yang kedua, produksi barang bersifat berbeda-beda. Ciri ini merupakan sifat yang paling penting dalam membedakan antar pasar persaingan monopolistis dan pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, produksi berbagai perusahaan serupa, berbeda dengan pasar persaingan monopolistis yang memproduksi barangnya dengan kriteria atau bersifat berbeda-beda dan secara fisik mudah untuk dibedakan di antara produksi seluruh perusahaan yang ada. Ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga.
Pasar persaingan monopolistis dapat mempengaruhi harga waktu walau relatif kecil dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna yang tidak mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Kekuasaan mempengaruhi harga adalah karena adanya produksi barang yang berbeda-beda. Maka, para pembeli cenderung memilih-milih barang dari perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah kemasukan dalam industri relatif murah atau mudah. Beberapa faktor yang menyebabkan kemasukan dalam industri cenderung mudah atau gampang adalah karena modal yang diperlukan relatif besar kalau dibandingkan dengan membangun perusahaan pasar persaingan sempurna. Kemudian, karena perusahaan itu harus menghasilkan barang yang lebih menarik dari yang sudah ada di pasar, serta mempromosikan barang tersebut untuk mendapatkan langganan. Apa sih kelebihan dari persaingan monopolistis? Kelebihannya adalah 1. Banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik bagi konsumen. 2. Kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. 3. Diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Pastinya dikarenakan kualitas produknya bagus. Pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Di balik dari kelebihan pasti ada kekurangan. Berikut adalah kekurangan persaingan monopolistis. 1. Pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun layanan. Sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup dan cekatan akan cepat keluar dari pasar. 2. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. 3. Pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Ingat, ada harga, ada kualitas. Tiba di penghujung video kali ini, saya Tias Marsi mengucapkan banyak sekali terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Akhir kata, saya ucapkan permohonan maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Saya Tias Marsi, mahasiswi Universitas Andalas 2020.